Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk sahabat cerdas yang lagi stay tune di 100,4 FM Radio Suara Gersik. Dan kali ini berjumpa lagi bersama saya Putri Rizkiana dalam perbincangan kali ini TikTok ini ya, dengan tema kejahatan jalanan apakah hipnosis. Ini bersama Bapak Hendar ya. Selamat pagi, selamat sore Pak. Tapi semangat sore. pagi ya Pak ya. Semangatnya tetap pagi. Semangatnya tetap pagi. Ya. Jadi kali ini sahabat Putri sudah bersama narasumber spesial kita di acara TikTok ya Pak ya. TikTok, Betul ya. ya. Ini temanya kali ini adalah kejahatan jalanan Pak. Sebetulnya kejahatan jalanan ini apa hubungannya dengan hipnotis ini Pak? Ya, mungkin tema ini kita angkat dalam rangka untuk merespon pasar Mbak ya, respon pasar karena saat ini hipnosis itu menjadi salah satu nama yang dirugikan. Setiap kali ada kejahatan-kejahatan baik di jalan, di terminal, di pasar, di kampus, di kantor, baik via telepon maupun secara langsung. Karena ternyata setelah kita teliti dan telaah, yang disampaikan oleh korban ini justru sebenarnya bukan hipnotis, melainkan hanya penipuan murni atau bahkan kejahatan murni. Seperti itu aja. Ya. Lalu bedanya antara hipnotis Pak dengan kejahatan mungkin penipuan seperti itu. Ya. Apa yang membedakan ini Pak? Ya, untuk membedakan sebenarnya kita kan bisa menelaah bahwasanya hipnotis itu sebuah keilmuan yang sangat ilmiah. Disebut ilmiah ketika bisa diceritakan kronologi maupun strukturnya. Jadi struktur hipnotis itu minimal ada 5 Mbak. Pertama dari pre-induction atau pengenalan, yang kedua induksi itu sendiri atau memindahkan dari tingkat kesadaran normal ke kesadaran bawah. Kemudian ada deepening untuk pendalaman tingkat kesadaran. Yang keempat adalah sugesti itu sendiri atau saran, nasihat. Dan yang terakhir ada termination. Termination adalah membawa kembali dari kesadaran bawah menuju kesadaran atas. Jadi kalau kejahatan ini atau proses ini memenuhi dari kelima unsur itu, baru kita bisa katakan itu hipnotis. Tetapi kalau tidak, maka bukan sebagai kejahatan hipnosis. Seperti itu. Tapi banyak sekali Pak ya masyarakat di luar ini yang menamakan hipnotis ini sebagai kejahatan ya Pak ya, apalagi di jalanan. Betul, begitu Pak ya. Di sini. Bagus ya. Lalu untuk hipnotis sendiri ini apa sih Pak? Ya, hipnotis sendiri adalah sebuah keilmuan, keterampilan komunikasi untuk membawa dari kesadaran normal menuju kesadaran bawah. Sehingga dengan dibawa kesadaran bawah itu akan mempermudah pola komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang disampaikan seorang komunikator kepada lawan bicara atau komunikan, begitu. Lalu apakah masyarakat ini sejauh ini masih menganggap bahwa hipnotis ini juga sebagai penipuan Pak? Ya, ini yang harus kita luruskan, bahwasanya hipnotis itu sendiri ada sebuah keilmuan komunikasi. Sedangkan yang dianggap masyarakat hipnotis adalah sebuah berita, kejadian yang dialami oleh seseorang, baik itu kejadian baik atau kejadian buruk, sehingga menafsirkan itu hipnotis, padahal butuh pengujian. Dan hal ini oleh media, bahkan oleh aparat penegak hukum pun sudah di blow up sebagai korban hipnotis, padahal belum dibuktikan strukturnya. Nah, kalau ini terus-menerus kita biarkan, kan kasihan Pak, para hipnotis yang ada di sekitar kita, mereka cenderung akan dikucilkan oleh masyarakat karena apa yang dia lakukan ternyata dalam tanda petik itu ada bau kejahatannya, padahal belum tentu. Walaupun kita bisa mengakui yang namanya sebuah keilmuan itu menjadi dua ujung mata pisau, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan, tergantung dari praktis itu sendiri. Namun kita tekankan, yang ingin kita lakukan di sini melalui forum ini adalah bahwasannya yang sering terjadi di lapangan sana, yang berupa kejahatan, baik yang di... Sahabat, buat kalian semuanya nih jangan lupa di subscribe ya YouTube dari Radio Suara Gersik juga. Dan boleh banget tanya-tanya di kolom komentar supaya nanti Putri juga langsung menanyakan ini ya ke narasumber spesial kita di sore hari ini bersama Bapak Suhendar, betul ya Pak ya? Lalu Pak, perbedaan dari hipnotis dengan hipnosis sendiri itu apa Pak? Ya, perbedaan antara hipnotis dengan hipnosis itu saya analogikan seperti seorang bermain piano. Ya, hipnosis itu piano, Mbak, alat atau ilmunya. Sedangkan hipnotis seperti pianisnya, orang yang bermain piano adalah pianis.
Sehingga orang yang mengamalkan atau menjalankan hipnosis adalah hipnotis. Bedanya di sana. Tema ini sengaja kita ambil hipnotis, biar apa? Biar masyarakat nyambung dulu. Oh ya, hipnotis. Nah, hipnotis ini kita luruskan. Hipnotis orang yang melakukan hipnosis, namanya hipnotis. Hipnosis itu sendiri adalah sebuah ilmu komunikasi efektif, sehingga dengan mempelajari hipnosis ini kita bisa menyampaikan pesan kepada seseorang, bisa langsung menuju ke bawah sadarnya. Karena apa? Ketika memori atau pesan sudah ada di bawah sadar, maka keefektifannya itu 9 kali lipat daripada hanya berada di pikiran sadar. Karena fungsi pikiran salah satunya adalah untuk menyimpan memori. Sedangkan sifatnya ketika memori ini masih di pikiran sadar, itu masih memori sementara. 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau mungkin 3 hari hilang. Tapi kalau pesan ini, memori ini sudah tersimpan di bawah sadar, itu sudah menjadi memori selamanya, tak terbatas waktu akan berada di sana. Begitu. Baik Pak, lalu untuk hipnotis sendiri nih Pak, Ya. pernah nggak sih Pak di mungkin di komunitas dan lain sebagainya orang-orang yang memang sudah bisa menghipnotis ini pernah nggak disalahgunakan Pak? Untuk penyalahgunaan pasti ada. Dan kami di komunitas, terutama di Perhisa, Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia, itu sudah punya kode etik. Jadi ketika anggota kami terbukti dengan sah dan sengaja melakukan tindak dalam tanda petik kejahatan menggunakan media hipnosis, maka secara langsung akan kita keluarkan dari komunitas asosiasi ini. Karena memang sangat dilarang. Kita mempelajari ini, mensosialisasikan ini adalah murni untuk kebaikan, untuk membantu sesama manusia untuk menjadi yang lebih efektif. Dalam arti efektif itu kita berbicara sedikit tapi bermanfaat banyak. Berbicara sedikit tapi langsung mengena pada tujuan atau proses yang hendak kita capai. Sehingga kita nggak bulat-bulat, nggak muter-muter untuk menyampaikan sesuatu, ternyata gongnya tidak bisa diterima oleh lawan bicara. Nah, hipnosis ini adalah sebuah ilmu yang bisa digunakan untuk mengefektifkan pola komunikasi. Seperti Baik, lalu untuk penyalahgunaannya ini contohnya seperti apa Pak? contoh, misal terjadi di saat pura-pura menterapi, Mbak. Misalkan seperti ini, saya seorang hipnoterapis atau seorang hipnotis dengan Mbak Putri sebagai klien. Ya. Ya. Ketika seseorang diproses hipnosis, maka dia tingkat kesadarannya diturunkan dari tingkat kesadaran atas menuju tingkat kesadaran bawah. Sehingga Mbak Putri ini baik secara tubuh fisik maupun tubuh psikis menjadi sangat rileks dan santai. Sehingga sering seorang hipnotis kelihatan seperti tidur. Padahal itu dia sadar penuh, cuma dia sangat rileks dan santai. Lah, kebetulan saat itu mungkin si hipnoterapis menyalahgunakan keadaan ini. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan atau menyalahi daripada kontrak dilaksanakan sebuah proses hipnosis antara si klien dengan seseorang hipnotis tadi. Baik. Nah, kejahatan ini terserah diterjemahkan sendiri. Yang penting kan di luar kontrak. Misalkan tujuan diadakan sebuah hipnosis adalah untuk mengatasi fobia misalkan. Nah, ternyata entah kenapa di tengah jalan proses hipnosis kok si terapis ini entah dapat bisikan apa atau mungkin karena pribadinya mungkin kurang bagus sehingga langsung si klien ini diapa-apakan, ya itu yang kita anggap sebagai kejahatan. Baik, memang bisa juga berujung ke kriminal begitu Pak ya? Betul. Mungkin lagi terapi ini dimanfaatkan, mungkin mengambil uangnya, HP-nya dan lain sebagainya. Mungkin yang sering kali diketahui masyarakat ini adalah mungkin gendam begitu Pak ya. Ini apakah salah satu juga sama dengan hipnotis Pak, gendam ini? Kalau berbicara gendam dan hipnotis atau hipnosis, saya bisa katakan berbeda. Karena kalau saya menyamakan hipnosis berarti gendam harus punya syarat struktur tadi yang 5 tadi, pre-induction, induction, deepening, sugesti, dan termination. Apakah gendam punya itu? Kalau gendam punya itu, maka saya bisa katakan itu sama. Tetapi yang sering kita ketahui, bahkan kita secara umum kan menerjemahkan gendam itu nggak ada apa-apa kan, tidak pakai apa-apa, langsung diserahkan semua. Nah, hipnosis tidak bisa seperti itu.
Hipnosis hanya bisa terjadi ketika antara klien dan seorang penghipnotis sepakat untuk dilaksanakan sebuah sesi hipnosis. Ya, dijelaskan bahwasanya hipnosis hanya bisa terjadi ketika terjadi kesepakatan. Bagaimana dengan gendam? Apakah ada hal itu? Tidak ada ya, Pak ya? Makanya bukan hipnosis. Iya. Berarti memang kalau hipnotis ini lebih kayak klien menyerahkan dirinya, baik saya mau dihipnotis, Betul. it's okay, itu Iya, boleh Pak ya. betul. Tapi kalau gendam ini asal dihipnotis gitu. Bukan Hipnotis ya? Asal Dipengaruhi begitu ya? Ya, Oh, asal baik. diturunkan saja. Jadi Baik. kalau secara proses secara umum mungkin oke lah dikatakan sama-sama menggunakan fenomena trans ya. Ya. Jadi kalau kita bicara trans, mohon maaf, mungkin di sini saya nggak akan mengupas terlalu dalam, orang nanti malah bingung ya. Jadi kata kuncinya fenomena trans. Trans ini adalah keadaan sangat sugestif. Trans adalah sebuah keadaan di mana pikiran bawah sadar sangat terbuka untuk menerima saran, ide, pendapat, nasihat dari manapun juga. Baik berupa gambar, berupa pendengaran, berupa perasaan, semuanya. Lah, bentuk-bentuk trans ini banyak. Lah, hipnosis pun akan membawa seseorang dari keadaan normal ke keadaan trans. Demikian juga dengan gendam, dari normal menjadi trans, hanya prosesnya yang berbeda. Kalau hipnosis tadi strukturnya saya jelaskan. Memang ada beberapa step by step begitu Pak ya. Iya, struktur untuk turun ke bawah tadi. Iya, tapi kalau gendam apakah itu lebih singkat waktunya Pak? Ceritanya lebih singkat. Lebih singkat. Iya, bahkan tanpa ketemuan. Baik. Ya, itu. Jadi beda gendam dan terkadang gendam juga hanya dipegang aja udah kena begitu Pak ya. Betul. Nah, makanya. Baik. Jadi dipegang pun dia nggak mudah langsung dipegang, kan tidak. Seperti dulu session pertama kita mencontohkan dengan Mbak siapa itu kan Mbak Leli. Dengan ditepuk kemudian Diana. Iya. Sebenarnya juga bisa seperti hipnosis, cuma kan dia ada kesediaan Mbak Leli untuk dihipnosis kan. Iya. Ya kan? Mbak Leli juga sudah melalui proses pre-induction. Kita ngobrol sebentar di awal apa kesukaannya, ya kan? Kemudian juga ada induksinya. Lah, ditepuk tadi berdasarkan bentuk induksi. Kalau di hipnosis, ditepuk itu namanya shock induction. Jadi induksi kejut. Iya. Nah, selain shock induction ada juga relaxation. Jadi relax. Seperti yang Mbak Leli awal tuh relaksasi. Yang kedua baru shock induksi. Baru diperdalam di pening. Nah, di pening ini digunakan untuk apa? Untuk mencocokkan. Jadi sugesti ini, tujuan ini tuh pasnya di kedalaman ini. Misalkan ingin merubah kepribadian, ingin merubah emosi, itu beda Mbak yang dipakai kedalamannya. Tidak asal pokoknya tertidur sudah enggak. Jadi kita ukur. Kalau kedalaman ya tidur beneran. Begitu ya Pak. Iya, jadi hipnosis itu kan benar-benar tidak sadar begitu Pak ya. Benar-benar tidak sadar. Mungkin seperti gendam begitu ya Pak ya. Duh, gini. Jadi saya jelaskan dari awal. Jadi tingkat kesadaran itu ada 3. Kesadaran atas, kesadaran bawah, dan tidak sadar. Atau dengan kata lain, sadar penuh, bawah sadar, tidak sadar. Nah, kesadaran bawah ini bawah sadar ini. Nah, bawah sadar ini berarti kan masih sadar, cuma berada di bawah. Bukan tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti pingsan. Iya. Ya kan? Tidur. Iya. Gelombang otak berada pada tataran gelombang paling bawah. Jadi beta, alfa, theta, delta. Jadi dia tertidur di gelombang delta. Lah kalau sudah tertidur berarti non sugestif Mbak, tidak bisa diberikan nasihat. Tetapi kalau orang menjelang tidur, lagi ngantuk ya, baru bangun tidur, itu posisi kesadaran theta. Jadi itulah saat baik untuk memberikan sugesti. Itu masih bisa mendengarkan begitu Pak ya. Masih mendengarkan. Seperti kemarin yang pernah dicontohkan ya di session pertama itu betul, ya Pak ya. Nah, kita bicara seperti itu. Jadi sehingga gendam sendiri itu juga masih sadar, cuma bawah sadar. Cuma kita ingat, kekuatan pikiran bawah sadar atau kesadaran bawah itu 9 kali lipat dari pikiran sadar. Sehingga kalau rasa emosi itu munculnya dari bawah sadar, sudah nggak bisa dibendung. Ya kan? Nggak bisa dibendung. Jadi misalkan tiba-tiba dia lari, loncat, ya, itu nggak bisa dibendung oleh pikiran sadar. Tapi ketika udah terjadi atau mungkin diingatkan temannya,
oh iya, aku tadi tidak sadar, refleks tiba-tiba begitu. Nah, karena apa yang mendorong adalah dari pikiran bawah sadarnya. Bawah sadar, Makanya luar kita biasa gunakan ini. ini ya. Nah, untuk bisa masuk Perbincangan. bawah sadar ini pakai hipnosis tadi lah. Proses keadaan masuknya keadaan bawah sadar ini adalah trans, Mbak. Makanya gendam, hipnotis sama-sama menggunakan fenomena trans. Hanya caranya, strukturnya untuk menuju ke sana yang berbeda. Misalkan kita mau ke Giri. Kalau hipnosis, Mbak, muter dulu. Dari sini ke Masjid Agung, kemudian ke desa apa itu Sekar Kurung, baru ke Giri. Tapi kalau gendam mungkin dari sini langsung ke Giri, loncat langsung. Itu gendam. Baik. Nah, Memang kalau hipnotis ada step by step tertentu ya, dan atas kesediaan klien tersebut ya Pak ya, apakah bersedia atau tidak, begitu ya Pak ya. Tapi kalau gendam ini memang tidak ada step itu, begitu Pak. Itu yang membedakan hipnotis dengan gendam, begitu. Nah ini banyak sekali Pak yang udah hadir di live streaming YouTube kita. Ini banyak sekali yang bertanya. Tapi nanti dulu Pak, sebelum ini Putri akan hadirkan iklan pariwara terlebih dahulu sambil melihat teman-teman dari Suara Gersik, sahabat cerdas ini bertanya ini Pak dari kolom komentar. Berikut informasinya. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian, waktu keluar dari band yang lama sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Theta Medica jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Theta Medica untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Hai, aku Stefani. Aku seorang pembisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku ngerasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti ditimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Theta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Theta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan satu paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi. Theta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Seneng dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Theta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Theta Medica. Baik sahabat, kembali lagi bersama Putri di program TikTok. Ini dengan tema kejahatan jalanan, apakah sih hipnotis itu? Ini masih bersama Bapak Suhendar ya sahabat ya. Nah kali ini banyak sekali Pak yang udah nonton ini di Radio Suara Gersik via YouTube ya Pak ya. Ini Putri langsung aja langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Ini ada Angelika Permata Pak. Halo Pak, selamat sore. Ini salam dari Benjeng. Nih Pak mau tanya, apakah ada tips untuk menghindari hipnotis di jalan Pak? Ya, terima kasih Mbak Angelika Permata. Salam dari Benjeng. Banjirnya sudah selesai ya?
Saya juga benjeng, Iya. Mbak. Ya, saya juga benjeng. Oh, Bapak juga asli Ya, Benjeng. ya. Ya, kalau pertanyaannya adalah apakah ada tips ya untuk menghindari hipnotis di jalan? Jadi begini, Mbak Angelika, kami sebagai praktisi hipnotis menyampaikan tidak mungkin ada hipnotis di jalan. Ya. Jadi tidak ada tips untuk menghindarinya karena tidak ada. Jadi hipnotis itu atau hipnosis baru terjadi, bisa terjadi bila ada kesepakatan antara penghipnotis dengan yang dihipnosis. Seperti itu. Baik, tadi udah terjawab ya untuk Angelika Permata. Ini ada Galuh Putri, selamat sore. Ini bagaimana Pak cara kita agar terhindar dari gendam? Ada nggak sih tipsnya Pak? Ya, kalau gendam mungkin ini bahasa orang lain ya, cuma di sini kami sebagai praktisi hipnosis juga bisa menyampaikan beberapa tips. Yang paling manjur adalah sebenarnya bagaimana kita bisa membawa atau menghandle pikiran kita agar pikiran bawah sadar kita tidak mudah dibobol oleh orang lain. Jadi proses dan gendam itu banyak jalan, bisa dari tepukan, bisa dari tatapan mata ya, bisa juga dari hal-hal yang lain yang memang dia itu untuk meraih simpati, Mbak, meraih perhatian kita secara penuh. Jadi perhatian penuh itu menyempitkan fokus. Lah sempitnya fokus itu membawa kita pada kondisi trans atau kondisi pikiran bawah sadar. Nah, dengan sempitnya fokus itu otomatis apapun yang ingin dilakukan orang-orang yang berniat jahat pada kita dengan cara gendam tadi itu akan bisa dilaksanakan. Untuk itu agar terhindar maka kita jangan sampai terlalu fokus pada satu objek tertentu atau pada orang tertentu. Ya. Jadi penyempitan fokus adalah trans. Nah, trans adalah sebuah proses atau kondisi terjadinya komunikasi langsung kepada bawah sadar. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi untuk terhindar adalah jangan sampai terlalu fokus pada satu objek tertentu. Karena penyempitan fokus adalah kondisi trans. Kondisi trans adalah terbukanya pikiran bawah sadar. Dan bawah sadar itu mempunyai sifat atau karakter yang sangat bodoh. Dalam arti bodoh itu dia akan menerima apa saja yang dimasukkan pada dirinya, tidak disaring lagi. Kecuali pada saat sadar baru ada fungsi logika, fungsi analisis, sehingga masih ada penyaring. Tetapi kalau bawah sadar sudah terbuka, critical area-nya, saringannya, maka semua informasi akan langsung masuk dalam pikiran bawah sadar. Nah, informasi dalam pikiran bawah sadar itu langsung dieksekusi, langsung dilaksanakan. Lah, kekuatannya 9 kali lipat dari pikiran sadar. Kalau orang sudah di bawah sadar, maka apapun yang dilakukannya itu dia merasa tidak sadar dan pikiran sadarnya tidak bisa menolaknya. Seperti itu. Jadi di awalnya hanya satu, hindari terlalu fokus baik dengan lawan bicara maupun pada objek tertentu. Seperti itu Mbak Putri ya. Baik, memang sarannya ini adalah tidak boleh fokus hanya di satu titik aja Pak ya, atau Iya, satu betul. objek begitu Betul, ya. iya. Mungkin dengan cara jangan menatap mata begitu ya Pak ya, Iya. untuk menghindari Betul, begitu Pak iya. ya. Karena kita juga nggak tahu nih sahabat, apakah orang ini bisa menghipnotis kita atau tidak bisa begitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya untuk menghindari memperhatikan satu objek saja begitu. Lalu Pak, ini juga ada Salsa Kirana. Wah, di akhir sesi ini ada nggak ya yang dipraktek hipnotis? Mungkin kalau waktunya cukup boleh lah ya Salsa. Ini juga Salsa mau bertanya Pak, ini bentuk hipnotis itu lewat apa aja ya Pak ya? Ya, baik. Bentuk hipnosis ya, itu dalam bentuk komunikasi. Pasti bisa komunikasi verbal dan non verbal. Verbal adalah bukan kata-kata, non verbal itu dari emosi, gerak tubuh dan lain-lain. Jadi bisa bentuk hipnosis seperti itu, Pak. Jadi bukan lewat telepon, bukan lewat internet. Yang penting adalah komunikasi. Masalah media terserah. Yang penting komunikasi ya, verbal dan non verbal. Cuman biasanya kalau untuk terapi itu diupayakan komunikasi verbal. Ya, seperti itu. Mas Baik. siapa tadi yang tanya tadi? Salsa Kirana Pak. Mbak Salsa Ini Kirana. juga ada dari Burhan Aldiansyah. Pak mau tanya nih, biasanya masyarakat bilang bahwa hipnotis ini adalah sesuatu yang negatif. Ya. Memang seringkali ya Pak ya. Ya, betul. Ini apakah ada sih Pak sisi dari positifnya dari hipnotis sendiri? Baik, terima kasih Mas Burhan. Di sini coba saya jelaskan ya, bahwasanya masyarakat karena dia berposisi sebagai objek, maka dia bisa menerjemahkan atau mentafsirkan negatif dan positif. Tapi bagi kami seorang praktisi hipnosis, seseorang yang mempelajari hipnosis pasti tidak akan pernah bilang ada negatifnya. Semuanya positif.
Dan hipnosis bisa digunakan untuk pemberdayaan diri, merekonstruksi pikiran sendiri, memperbaiki program-program yang kurang memberdayakan, seperti itu. Jadi banyak. Mungkin ada sebuah contoh itu Pak. Sebagai contoh, misalkan kita ingin merubah kebiasaan merokok. Kemarin kecanduan, 1 jam lagi sudah bebas dari merokok. Bahkan melihat rokok saja muntah. Itu bisa. Jadi sangat positif. Dengan cara hipnotis begitu Pak ya? Dengan hipnosis, ya. Apakah itu nanti juga permanen Pak? Sampai nanti juga tidak akan merokok ataukah hanya beberapa saat saja? Yang menghipnosis dilakukan seorang profesional, apalagi dia seorang klinikal hipnoterapi, dijamin pasti permanen. Akan tetapi kalau hanya dilakukan oleh seorang yang baru CH atau sertifikat hipnosis ya, jadi fundamental hipnosis, mungkin ada yang bisa permanen tergantung ketika menggunakan sugesti sesuai enggak dengan modalitas yang diberikan, yang dimiliki oleh si klien. Ya, jadi kembali pada modalitas dan proses. Ya, kalau masih seorang dasar, itu pun bisa 2 pilihannya, bisa permanen, bisa tidak. Tetapi kalau sudah seorang profesional atau bahkan seorang klinikal, pasti permanen. Pasti permanen begitu Iya. Pak ya. Jadi mungkin sahabat cerdas yang ingin di hipnoterapi begitu Pak ya. Mungkin kalau ini si Burhan ini nggak tahu ini pengen dihilangin apanya gitu ya. Kalau si Gilang Ramadan Pak, ini saya trauma sama mantan saya. Kira-kira bisa nggak dihilangkan dengan cara hipnotis? Ini ada-ada aja ya. Ya. Jadi Bisa nggak Pak? tergantung permintaan. Begitu ya Pak ya. Cuman saya luruskan, yang namanya memori, ingatan di dalam pikiran bawah sadar itu bersifat selamanya, abadi dan kekal, tidak bisa dihilangkan. Oleh kami praktisi hipnosis, memori tersebut hanya kami pendam, ya kan, sehingga tidak diakses lagi. Atau mungkin bukan memorinya yang kita otak-atik, tapi sensasi dan persepsinya. Jadi masih ada ingatan itu, tetapi sensasinya sudah berubah. Yang sensasinya terlalu emosi, terlalu cinta nanti menjadi netral atau hambar. Dan persepsinya juga, yang awalnya ketika setiap kali melihat bayangan itu atau wajah itu menjadi seperti terngiang-ngiang lagi, itu juga akan menjadi hilang. Jadi tergantung nanti permintaan seperti apa. Mau benar-benar lupa, bisa. Jadi bukan dihilangkan, tapi dilupakan. Lupa pun bukan berarti hilang, tapi kita pendam. Jadi memori ini tidak bisa dihilangkan Tidak begitu bisa, Pak ya. iya. Tapi bisa dilupakan. Betul. Itu juga secara permanen begitu Pak ya. Betul. Betul. Nah ini ternyata Gilang Ramadan ini soalnya saya pengen banget ngelupain mantan saya Pak. Ya, betul. Mungkin nggak bisa move on ini kayaknya Pak. Jadi mungkin buat sahabat cerdas mungkin yang pengen banget ngelupain mantan nanti bisa menghubungi Bapak Suhendar. Bisa ya Pak ya? Siap. Bisa Pak ya. Tapi nggak bisa melupakan, menghilangkan begitu ya, menghilangkan memori Pak ya, Ya. tapi hanya saja melupakan saja gitu. Mungkin yang aslinya cinta mati nih Pak ya, Ya, betul. akhirnya tidak bisa Netral nanti, netral. iya. Mungkin dengan melihat mantan seperti teman biasa Betul. begitu ya Pak. Bahkan Ya? tidak kenal nggak apa-apa. Oh, Memang begitu itu ya, mantan Pak? Tapi nggak kenal siapa. Oh, kan? begitu? Kan persepsinya kan dia nggak ada. Oh Dirubah baik. persepsinya. Kalau dirubah Wah, ini sensasinya, keren ini. maka dia, oh ya ini, oh biasa Iya. gitu aja. Jadi biasa kayak nggak kenal gitu Pak ya sama Iya. mantannya ya. Iya, itu kalau persepsinya dirubah maka dia Baik. nggak kenal. Tapi kalau hanya sensasi yang dirubah, maka tetap kenal, tetap akrab biasa, cuma sudah nggak ada emosi cinta lagi, biasa kayak teman bermain gitu Iya. aja. Lalu untuk hipnoterapi sendiri ini Pak bisa dilakukan di mana aja sih Pak? Nah, hipnoterapi bisa dilakukan di klinik, Mbak. Jadi kami pun ada klinik di rumah ya, dan juga kalau kita di Theta Institute dan Theta Medica itu ada di 20 kota di Indonesia. Sedangkan di Gresik ini kami ada 2, ada di daerah Giri sama di Perumahan Mutiara Geraha Agung yang di dekat Samsat Gresik di situ. Nanti ada, kebetulan itu milik saya sendiri. Lah, lalu untuk proses hipnoterapi ini memakan waktu berapa lama Pak? Idealnya Iya. memakan waktu 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Inilah bedanya hipnoterapi hipnotis dengan gendam. Iya. Nah, kalau gendam kan nggak butuh waktu lama-lama, mungkin 5 menit selesai. Iya. Kan takut ketahuan kalau lama-lama. Kalau hipnosis enggak, 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Karena kita untuk butuh. melupakan si mantan ini Pak ya. Iya, betul. Nah Gilang mungkin bisa nanti langsung menghubungi Bapak Suhendar ini karena bisa banget untuk menghipnoterapi ya, untuk mungkin fobia apa gitu boleh Pak ya, Betul. bisa banget ya Pak ya. Trauma, fobia. Trauma Berarti fobia ini bisa banget. Nah gitu. Namun untuk biayanya sendiri ini berapa Pak? untuk biaya variasi, Mbak ya. Variasi. Kalau kita di Agia Brilliance di punya saya di klinik itu, kalau hanya konsultasi
satu jamnya 300.000. Kalau untuk terapi 2-3 jam per sesinya 700.000. Per sesi ya Per Pak ya? sesi. Kira-kira untuk bisa melupakan mantan ini perlu berapa sesi Pak? Kalau hanya untuk lupa mantan, satu sesi cukup selesai. Satu sesi cukup ya Pak Iya. ya. Jadi buat Gilang Ramadan nih ya, ini kabar gembira buat kamu. Ini jadi bisa langsung menghubungi Bapak Suhender nantinya untuk melupakan si mantannya. Ini ada Diajeng Larasati juga. Wah, ada Perhisa sore-sore. Selamat sore ya Diajeng. Ini ada Faicak Aziza. Ini apa Pak bedanya antara gendam dan hipnotis sendiri? Tadi udah sempat disinggung ya, Ya, mungkin betul. bisa dijelaskan secara singkat lagi Pak. Ya, jadi gendam adalah sebuah proses membuka pikiran bawah sadar, namun secara instan. Ya, sedangkan hipnosis sendiri adalah proses menuju pikiran bawah sadar menggunakan struktur yang ada. Jadi kalau hipnosis terstruktur, kalau gendam ibaratnya abrak-abrakan, sesuka dia, langsung saja ketujuannya, tidak muter-muter ya. Jadi itu gendam. Jadi Ya, sama-sama jadi simple menggunakan banget ya Pak ya, perbedaannya hanya pada step by stepnya prosesnya saja. ya. Dan mungkin waktu juga ya Pak ya, timingnya juga berbeda. Betul. Nah ini ada Givari, lalu Pak cara untuk menguatkan alam bawah sadar kita ini bagaimana? Nah, menguatkan alam dalam artian mungkin agar critical area ini nggak tertembus ya. Jadi yang pertama adalah menghindari kita terlalu fokus pada satu objek tertentu. Yang kedua, setiap kemana-mana ajak teman. Ya, jangan sendirian. Karena orang kalau sendiri mudah bingung. Lah bingung ini adalah suatu keadaan di mana portal pikiran bawah sadar terbuka. Ya, jadi selalu ajak teman setiap kali keluar rumah. Kemudian jangan terlalu fokus pada satu objek tertentu atau fokusnya terlalu mengecil atau menyempit ya. Kemudian juga banyak-banyak berinteraksi dengan banyak orang, Mbak. Jadi kita jangan hanya buka pada satu orang, apalagi orang yang nggak kenal. Begitu ya Pak ya. Ya, gitu. Baik, ini juga ada dari Diajeng Larasati, ini juga ada Givari. Waduh Pak, berarti sama pacar nggak boleh tatap-tatapan dong Pak ya. Jadi mungkin pacarnya ini mau berniat buruk ya, nauzubillah sih Pak ya. Jadi takutnya nanti dihipnotis gitu ya. Siapa Givari? Ini ada Diajeng juga. Seberapa penting sih Pak pengobatan hipnotis di tengah pandemi? Mungkin Bapak Suhender ini mendapatkan klien sejauh ini di tengah pandemi, apa Pak masalah terbesar dari Mengenai hipnoterapi? seberapa penting ya terapi hipnosis tengah pandemi ya, tergantung. Jadi kami di klinik memang berusaha sebaik mungkin untuk menyeleksi yang bisa masuk ke klinik, Mbak. Jadi kami juga punya SOP, aku bisa masuk klinik seperti apa. Dan kalau memang ternyata si klien ini terkonfirmasi positif COVID, maka terapi kita gunakan secara virtual, baik Zoom maupun panggilan video, seperti itu. Tapi kalau dia tidak terkonfirmasi dan setelah kita screening dia tidak ada gejala COVID, maka bisa masuk ke klinik kami. Karena kami menjaga keselamatan kami sendiri juga. Betul. Gitu. Sedangkan kalau dia benar-benar sudah terkonfirmasi COVID dan dia kepingin peningkatan imun, kemudian peningkatan kepercayaan diri, maka kita gunakan media. Jadi pakai online, video seperti itu. Baik, tapi sejauh ini Pak, sejauh di pandemi COVID-19 kan banyak sekali mungkin orang di rumah jenuh dan stres banget. Ya. Ini sehingga membuat klinik Bapak ya ini ramai atau bagaimana atau sama aja Pak dari hari-hari sebelumnya? Justru menurun untuk Menurun ya, kunjungan. Pak, ya? Karena setiap orang kan sudah membentengi diri untuk Betul. batasi aktivitas sehingga menurun, sehingga kita pun ada alternatif lain itu pakai media. Jadi seperti Zoom dan lain sebagainya Zoom dan itu Pak video ya. call ya. Baik, ini juga ada Givari lagi ini tanya ini. Pak, kalau menghipnotis biar orang yang kita suka ini juga balik suka sama kita, bisa nggak sih Pak sebetulnya? Kembali pada konsep awal, hipnosis hanya bisa terjadi ketika sama-sama setuju ada proses hipnosis. Berarti ketika yang disukain nggak setuju, tidak akan terjadi Nggak akan hipnotis terjadi ya Pak ya? Cuman dalam tanda petik, misalkan kita kan udah putus Mbak ya, Ya, kemudian kita mau balikan, betul. ya saya mau sih balik sama kamu, saya nggak bisa lagi cinta sama kamu, nggak punya perasaan itu lagi. Itu yang bisa kita benerkan. Yang penting setuju mau balikan, Sama-sama dan mau ya, dihipnosis. Pak ya? Iya. Yang kita kembangkan nanti sensasi cintanya nanti kita munculkan lagi yang sempat hilang itu.
Karena kan orang udah trauma kan, Betul. udah diputusin, ngajak balikan, sorry aja, udah nggak lagi sama lo. Iya. Walaupun gua mau tapi hati gua nggak mau kan gitu. Iya, biasanya kan kita habis nggak disakitin ada trauma tersendiri Nah. begitu Pak ya. Tapi sebetulnya masih ada rasa cinta sedikit Nah, begitu itu yang Pak nanti ya. akan kita benerkan. Baik. Bisa, kalau itu bisa. Bisa, tapi harus ada persetujuan Betul. begitu ya Pak ya. Jadi Givari mungkin kalau ingin balikan sama mantannya boleh banget, tapi harus ada persetujuan satu sama lain Iya, begitu ya Pak betul. ya. Nah, mungkin ini banyak sekali mungkin terjadi dengan pasangan suami istri Pak ya, yang mungkin sudah bercerai atau bagaimana, namun masih ingin kembali. Betul. Itu sering juga nggak Pak mengalami masalah Ya itu tadi tersebut? perumpamaannya. Jadi ketika Iya. dua-duanya udah sepakat mau balikan, cuman ada ganjalan di salah satunya, misalkan karena kadang trauma atau takut disakitin lagi, maka itu yang akan kita bereskan. Yang penting sudah ada klik bahwasanya pinginnya ke arah sana. Nah, inilah fungsinya pre-induction tadi. Jadi percakapan awal sebelum terjadi induksi, Ya. itu kita merekam dulu apa sih keinginannya dia. Betul. Karena kan kita nggak mungkin asal menghipnosis. Jadi harus ada tujuannya. Untuk apa dihipnosis? Untuk apa diterapi? Kalau dia Iya. sendiri tidak tahu apa yang dituju. Karena kita menggunakan prinsip adanya pembosteran, Pak. Jadi kalau memang itu benar-benar hilang, nanti kita kembalikan lagi keadaan dia waktu awal merasakan emosi itu. Nah, ketika di emosi yang sudah tidak ada, emosi ini kita gandakan agar kembali pada emosi yang ada. Kalau memang ini mengecil, ya ini kita besarkan. Kalau hilang kita kembalikan lagi, kalau mengecil kita besarkan. Baik, memang bisa ya Pak ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut Bisa. ya sahabat ya. Jadi mungkin ada yang melupakan mantan, ada juga yang pengen balikan sama mantan. Iya, betul. Ini lucu sekali nih ya sahabat cerdas ya. Lalu ini juga ada Diki Putra. Berapa sih Pak biaya untuk terapi hipnotis? Tadi udah dijelaskan juga ya Pak ya. Memang bervariatif ya, antara 300.000 untuk konsultasi saja dan 700.000 untuk per sesinya Per sesi, begitu ya. ya. Untuk mungkin tadi sahabat cerdas yang mungkin seperti Givari, Pak, ini misalkan ingin mengembalikan rasa cintanya kepada seseorang, sama-sama setuju untuk mengembalikan itu kira-kira persesinya berapa, Pak? Nah, ini kita lihat tetap per sesinya 700, Mbak. Sedangkan dalam satu sesi ini sudah cukup nggak hal itu dicapai? Kalau belum dicapai ya kita agendakan lagi sesi berikutnya. Dan itu pun tidak harus satu sesi nyambung sesi dua, tidak. Jadi akan kita evaluasi dulu. Jadi ketika evaluasi pertama kita laksanakan, sesi pertama, dan beliau pulang dulu, kemudian silakan nanti kita akan ngecek bagaimana kelanjutannya. Oh Pak sudah cukup, ya sudah kita berhenti. Karena kalau untuk masa-masa kayak gini kan tidak begitu urgent, Mbak. Betul. Jadi kita nggak memaksakan sesi lebih dari satu. Yang kita paksakan sesi lebih dari satu misalkan yang psikosomatis, kemudian trauma dan fobia berat. Ya. Jadi trauma, misalkan trauma itu kadang kita nggak tahu. Trauma itu terjadinya ketika dia masih di embrio, masih dalam masa kandungan. Itu udah bisa trauma ya, Pak ya? Sudah, karena pada saat itu kan pikiran sudah terbentuk, bahwasanya sudah ada. Hanya sudah kita kan nggak tahu bahwasanya sejak dia berusia 3 bulan di kandungan, ditiupkannya ruh ini, itu dia sudah bisa merekam semua kejadian di alam semesta. Baik. Itu loh. Yang dirasakan ibu dia rekam, yang dibicarakan ibu dan bapak dia rekam, keadaan di seluruh juga dia rekam. Baik. Inilah bahayanya dengan pikiran kita. Ternyata kita nggak tahu. Kalau trauma terjadi ketika masih di kandungan, kalau nggak dicari sampai ke sana kita nggak tahu. Iya. Ya. Akhirnya ketika seorang hipnoterapis mengerjakan tugasnya, kan hanya bermodal awal pada keterangan dari si klien. Oke, kita kerjakan. Tapi ditemukan ketika dalam prosesnya itu si klien menyampaikan bahwasanya aku dulu pernah begini pada saat aku masih berusia 3 bulan di kandungan. Ayahku begini, ibuku begini, sehingga aku tidak diinginkan untuk lahir ke dunia. Baik, Tuh kan? memang sehingga itu ya Pak ya, untuk ibu-ibu hamil ini tidak boleh stres, itu ya Pak ya yang membuat bayi ini supaya tidak stres dan Betul. tidak merekam Betul. pembicaraan orang tuanya Iya, begitu ya. jadi Jadi itu harus udah yang terekam. bahagia-bahagia aja Betul, begitu ya Pak iya. ya, betul ya. Nah, itu luar biasa sekali ya untuk hipnoterapi. Lalu apakah untuk pembelajaran hipnoterapi Pak atau orang-orang yang bisa menghipnotis ini harus memiliki sertifikat tersendiri Pak? Betul. Kalau untuk menjadi seorang profesional, tentunya kan harus bersertifikasi. Kita nggak mungkin jadi profesional tanpa sertifikat, tanpa sertifikasi. Karena siapa yang akan menghargai kita?
Ya kan, tidak mungkin dengan serta-merta saya mendeklarasikan diri saya adalah profesional, tapi buktinya apa? Ya kan, bahkan seorang profesional itu selain punya sertifikasi juga punya pengalaman dan jam terbang. Ya, tidak hanya cukup dengan mendeklar diri sendiri, tapi yang mendeklar nanti orang lain, pengalamannya, kemudian rekam jejaknya, kemudian juga dia pendidikannya sampai di mana, kan begitu. Untuk keilmuan hipnosis sendiri kita minimal ada 4 level, Mbak. Jadi level fundamental, level advance, kemudian level instruktur dan level klinikal. Cuman kalau instruktur ini tidak begitu berimbas pada sebuah profesionalitas. Jadi kalau mencari seorang yang untuk terapi, maka carilah yang sudah klinikal hipnoterapi. Jadi pendekatannya klinis. Ya. Kalau sekedar lulusan advance, memang dia bisa menghipnoterapi. Hanya saja dia masih menggunakan skrip-skrip ataupun sugesti-sugesti saja, tidak secara klinis ya. Sedangkan yang bagi baru fundamental itu dia bisa memberikan terapi cuma sebatas mungkin fobia, sebatas untuk bermain, state hipnosis atau self hipnosis, hanya itu. Jadi ada step-stepnya, tidak langsung gerujuk semua bisa, enggak. Ada tahapan. Memang ada step by step levelnya. Betul. Begitu Iya. Pak ya, untuk bisa menghipnotis ya Iya. Pak ya, dan juga menjadi hipnoterapi tentunya. Baik Pak, nggak kerasa kita udah 1 jam. Ini ada yang disampaikan Pak untuk masyarakat Kabupaten Gresik khususnya tentang mengenai hipnotis dan kejahatan jalanan, beserta apakah sih hipnotis itu? Karena tadi dari 1 jam awal kita udah membahas tentang hipnotis Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi bagi masyarakat umumnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Gresik, jadi ayo kita kenali apa dan bagaimana hipnosis, sehingga kita bisa membedakan mana hipnosis, mana gendam, mana kejahatan jalanan murni ya. Jadi kita tidak harus terstigma bahwasanya hipnosis atau hipnotis itu negatif. Kalau kita mempelajari hipnosis dengan baik, dengan benar, maka akan banyak sekali manfaat yang akan kita terima ataupun akan kita temukan. Karena dengan hipnosis kita bisa memberdayakan diri, bisa mengontrol emosi diri, mengontrol dan membawa diri ke arah yang lebih baik. Seperti itu bagi masyarakat Gresik. Adapun yang ingin membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa datang langsung ke kami di Gria Agia Brilliance. Alamat kami di Perumahan Mutiara Geraha Agung, Blok H nomor 15, atau dengan menghubungi nomor telepon 085 103 565 448 dengan saya sendiri. Baik, terima kasih Pak ya sudah hadir di talk show kali ini di program TikTok ini ya, kejahatan jalanan dan apakah sih hipnotis itu. Ya. Nah, terima kasih Pak, dan jangan lupa sahabat cerdas bisa subscribe, like dan juga komennya di Radio Suara Gresik di via YouTube dan saksikan TikTok selanjutnya di minggu depan ya sahabat ya. Oke, saya Putri Rizkyana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Stefani. Aku seorang pebisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku merasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Theta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Theta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan 1 paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi. Theta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Seneng dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Theta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Theta Medica. Malam ini
aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian, waktu keluar dari band yang lama, sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Teta Medika jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Teta Medika untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum.